Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Ada sukacita yang besar yang kita sungguh rasakan pada pagi hari ini ketika Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk menikmati napas kehidupan yang Tuhan percayakan sampai detik ini. Dan kita boleh dimungkinkan kembali untuk berjumpa dalam Renungan Harian edisi Sabtu 13 April 2024. Oleh sebab itu, merespon kebaikan Tuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan syukur dan menyediakan hati dan pikiran kita diperbaharui di dalam sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Siapakah kami, ya Allah, sehingga Engkau sangat memperhatikan kehidupan kami, sangat detail. Mulai dari malam yang kami lalui dalam peristirahatan kami, sampai pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, bahkan setiap anggota tubuh yang masih berfungsi dengan baik. Bahkan jikalau kami memiliki keterbatasan dan kekurangan dengan tubuh kami, hari ini kami bersyukur pun ya Bapa oleh karena nafas kehidupan masih Tuhan percayakan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami menyediakan hidup kami di tangan-Mu untuk senantiasa diperbaharui melalui sabda kebenaran firman Tuhan yang akan membentuk setiap kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Sebab itu karuniakan kami Roh-Mu yang kudus di dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, serta dimampukan untuk melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami secara khusus di sepanjang hari ini. Bersabdalah bagi kami semua, sebab sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Dan pembacaan yang kedua terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan membacakan kita semua firman kebenaran melalui Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping putri Firaun, ia juga mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu menyatu dengan mereka, dan mereka pun jangan menyatu dengan kamu, sebab pastilah mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka." Hati Salomo telah terpaut pada mereka karena cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 selir. Istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga hatinya tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan Allahnya, seperti hati Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, ilah orang Sidon, dan Milkom, ilah menjijikan yang disembah orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan tempat pemujaan bagi Kamos, ilah menjijikan yang disembah orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, ilah menjijikan yang disembah Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, perempuan-perempuan asing yang mempersembahkan dupa dan kurban sembelihan kepada ilah-ilah mereka. Tuhan pun murka kepada Salomo, sebab hatinya telah berpaling dari Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan telah memerintahkan hal ini kepadanya, agar tidak mengikuti ilah-ilah lain
tetapi ia tidak memelihara apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Karena engkau bersikap seperti itu dan tidak memelihara perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu darimu dan memberikannya kepada hambamu." Pembacaan kedua terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-22. Demikian sabda Tuhan. Setelah menyingkirkan Saul, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, "Aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan segala kehendakku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang senantiasa berkomitmen memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani, kita begitu dekat dengan kegagalan dan kesalahan. Dan saya percaya bahwa semua kita pernah melakukan sebuah kesalahan dan pada akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang gagal. Meskipun kita tahu bersama bahwa tidak ada satupun di antara kita yang mau gagal. Tetapi kegagalan seringkali tidak terhindarkan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang terbatas. Namun jikalau kita menggambarkan kehidupan yang kita jalani, apakah kita akan lebih cenderung menggambarkan kehidupan kita dengan kesalahan atau dengan kegagalan yang sudah kita lakukan? Ataukah kita akan bangkit dari kegagalan dan kesalahan lalu kita berusaha hidup berkenan kepada Allah? Hal inilah juga yang hendak kita lihat bersama melalui dua kisah kehidupan di dalam diri dua orang yang berbeda. Mengenai kesalahan, kegagalan, dan bangkit dari kegagalan. Yang pertama kita akan belajar dari kisah Daud. Bapak Ibu, Daud bukanlah raja pertama Israel. Dia adalah raja kedua setelah Raja Saul memerintah atas Israel. Daud juga bukanlah raja terkaya dan ia bukanlah raja yang paling lama memerintah. Banyak raja sesudah Daud yang lebih lama memerintah, bahkan lebih kaya. Tetapi jika ditanya siapa raja terbesar Israel, maka nama Daudlah yang disebut atau yang paling dikenal hingga sampai saat ini. Mari kita cek, apakah Daud sempurna dalam hidupnya? Tentu tidak. Dalam kehidupannya, Daud pernah membuat Israel dihukum dengan wabah yang menewaskan 70.000 jiwa di dalam 2 Samuel pasal 24. Ia beberapa kali melakukan kesalahan dan kegagalan. Jikalau dunia mendeskripsikan Daud, barangkali sebutan penumpah darah, perebut istri orang, pembawa wabah, penyakit akan disematkan padanya. Tetapi hingga saat ini, ia tetap dikenang sebagai raja yang benar dan berhasil. Bagi Allah, Daud tetap dicatat sebagai orang yang berkenan di matanya. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Yang diciptakan dahsyat dan ajaib, Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Bahkan ia menjadi patokan raja yang benar. Mengapa demikian? Oleh karena Daud selalu mau rendah hati, diajar dan ditegur oleh Allah. Dan dia selalu mau terus hidup berkenan di hadapan Allah sampai akhir hidupnya. Walaupun ia tahu bahwa ia bukanlah raja yang sempurna. Bahkan di akhir hayatnya dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Ia memanggil anaknya Salomo dan memberi pesan untuk tidak meninggalkan kesetiaan kepada Allah Israel. Bahkan ia pun juga dicatat sebagai saksi-saksi iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 32. Yang kedua adalah Salomo. Salomo adalah raja ketiga setelah Raja Saul dan Daud ayahnya memerintah. Dalam perjalanan hidupnya, hampir sama sekali kita tidak menemukan kegagalan Salomo dalam memimpin bangsa Israel. Saat mendengar nama Salomo, kita akan langsung mengenalnya sebagai raja yang penuh hikmat dan pengertian. Tetapi amat disayangkan bahwa seorang yang memiliki kualifikasi yang sangat tinggi ternyata dinilai tidak sukses di mata Allah.
Karena kesuksesan berdasarkan sudut pandang Allah terjadi bukan saja dalam proses perjalanan hidupnya, tetapi bagaimana dan dengan dalam sikap hati yang seperti apa ia di akhir hidupnya. Raja Salomo adalah orang yang sukses dalam perjalanannya, tetapi di akhir hidupnya ia digambarkan seperti orang yang gagal hidup berkenan di hadapan Allah. Di akhir hidupnya Salomo mencintai banyak perempuan asing, padahal Allah sudah memperingatkan dia. Ia memiliki 700 istri dan 300 gundik, dan ia lebih menghormati istri-istrinya daripada Tuhan. Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Bahkan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Allah. Ia mendirikan bukit-bukit penyembahan berhala, padahal Allah sudah memperingatkan dia. Bahkan ia tahu sebagai bentuk hukuman Tuhan atasnya, maka Tuhan mengambil kerajaan Israel dan menyerahkan kepada pengawalnya Yerobeam. Bukannya bertobat, ia malah ingin membunuh Yerobeam. Ia tidak berduka atas kesalahannya. Salomo dikenal sebagai raja yang paling berhikmat yang pernah ada di dunia ini. Telah menghancurkan hidupnya di hadapan Allah oleh karena pilihan yang dia ambil. Saudara-saudara, dua tokoh ini mengajarkan kita hal-hal yang sangat penting. Yang pertama, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Jikalau dunia hanya mampu melihat kegagalan-kegagalan di masa kehidupan kita, maka tidak demikian dengan Allah. Asalkan setiap kita mau berbalik dan bertobat dari kesalahan dan kegagalan serta dosa-dosa kita di masa lalu. Dan setiap kesalahan kita tidak lagi menjadi penentu akan masa depan kita, sebab dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Mazmur 103 ayatnya yang ke-12. Hal yang kedua, jangan hanya menjadikan kehidupan kita berarti dan bermakna hanya pada saat-saat perjalanan kehidupan kita di saat kita masih kuat dan sehat. Tetapi juga bagaimana sikap hati kita sampai akhir hidup kita di hadapan Allah. Kita mengingat kisah seorang penjahat yang tergantung di atas kayu salib bersama dengan Kristus. Kemudian ia berbalik dan bertobat di hadapan Kristus. Tetapi hal ini juga tidak sedang mengajar kita untuk hidup sembrono. Nanti saja kalau sudah mau meninggal baru hidup benar. Tentu hal itu tidak demikian, sebab kita tidak tahu kapan waktunya Allah memanggil setiap kita. Allah justru menuntut setiap kita konsisten di hadapannya. Sekalipun kita jatuh, kita gagal, tetapi biarlah selalu ada kerinduan untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah dan setia mematuhi setiap hukum dan perintahnya sampai akhir kehidupan kita. Terpuji namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sabda kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu kami akan dimampukan untuk hidup berkenan di hadapan Allah sampai akhir kehidupan kami. Kami pertaruhkan kehidupan kami ya Bapa di sepanjang hari yang akan kami lalui. Mampukan setiap kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Sekalipun barangkali kami tidak dapat menghindar dari setiap kesalahan dan kegagalan. Oleh karena sesungguhnya kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Tetapi biarlah ya Bapa, dari setiap kegagalan dan kesalahan yang kami lakukan, kami senantiasa memiliki kerinduan untuk berbalik dari kehidupan kami yang sia-sia, dan selalu memiliki kerinduan untuk hidup berkenan di hadapan Allah sepanjang hari ini. Karuniakan kami hikmat dan kebijaksanaan, karuniakan kami kehidupan yang takut akan Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bersuka cita oleh karena pertambahan usia di hari ini. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang Tuhan nyatakan melalui pertambahan usia yang Tuhan perkenankan bagi mereka.
Berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Bahkan di usia yang baru, biarlah Tuhan juga senantiasa menuntun mereka untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang berduka cita oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, bahkan yang sedang mengalami pergumulan, trauma, kepahitan, bencana alam, bahkan yang berada di daerah-daerah rawan perang. Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami, memberi kami kekuatan, keteguhan, penghiburan. Bahkan biarlah di tengah-tengah setiap pergumulan yang dialami oleh setiap saudara-saudara kami senantiasa dimampukan untuk menjadi penghibur dan penopang bagi kehidupan mereka. Dan biarlah setiap mereka tidak mengalami rasa putus asa dan kehilangan sukacita dan semangat hidup, melainkan biarlah iman, pengharapan, dan kasih mereka di dalam Tuhan akan senantiasa diteguhkan. Terima kasih Bapa yang baik, kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.